Pembongkaran pagar laut alutsista dikerahkan untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Nelayan berpikir kritis, 3 kata yang menurut gue menarik banget untuk dibahas. So waktunya bicara serius tentang apa yang menurut kita penting. Mari kita mulai videonya. Seluruh rakyat Indonesia dibuat gempar pak dengan munculnya pagar laut yang konon katanya misterius. Ya tentu saja misteriusnya bukan karena dibangun oleh jin pak, melainkan sampai saat ini belum ada yang ngaku. Semuanya sembunyi di tangan, berlindung untuk kepentingannya tidak terusik. Tentu sudah pasti setiap persoalan ada pro dan kontranya. Televisi mengundang orang-orang yang dianggap mewakili kelompok pro dan kelompok kontra. Ya gue sih nggak ada masalah ya pak, selagi orang-orang yang berdebat adalah orang yang tahu akar masalahnya di mana. Lah tapi kalau yang diundang orang ini, semoga acara ini bisa membantu untuk national character building, membangun karakter bangsa. Amin. Mewakilin apa pak? Setahu gue itu kan dukun ya, tapi ya sudahlah. Yang menjadi menarik dari persoalan ini adalah kemunculan Pak Khalid, bapak nelayan cerdas dengan argumentasi logis dan retorika bahasa yang menarik. Seseorang berpikir apapun itu tergantung sumbernya, ya kan? Kalau sumber pengetahuannya keruh, maka pengetahuannya akan keruh. Tapi sebelum gue membahas tentang Pak Khalid, gue tertarik membahas respon netizen tentang persoalan ini. Di sini gue melihat respon netizen kita terbagi dua pak. Ada yang kagum sama Pak Khalid dan tidak sedikit juga yang merasa heran. Kenapa sosok Pak Khalid bisa berorkestra di depan panggung debat? Tapi gue bisa memahami kenapa netizen kita banyak yang heran terhadap kemunculan Pak Khalid. Khususnya melihat Pak Khalid gimana bicara dan berorkestra di panggung debat pak. Gue pikir ini terjadi karena masyarakat kita udah terbentuk cara pandang parsial menilai masyarakat pedesaan. Yang menilai masyarakat pedesaan dengan kelaziman yang berkembang di masa lalu pak. Misalnya gini, anggapan kalau pendidikan di desa tidak lebih baik daripada kota, fasilitas di desa tidak lebih baik daripada kota, orang-orang di desa tidak lebih pintar daripada orang-orang kota. Nah oleh karena itu, ketika ada masyarakat desa yang muncul di publik dengan kecerdasannya, bagi beberapa orang itu aneh pak. Gue selalu percaya, setiap pemikiran tertentu selalu berangkat dari latar belakang tersendiri. Tidak ada yang benar-benar otentik dalam pemikiran kita, semuanya butuh referensi. Sederhananya gini pak, saat kita memasak di dapur, keputusan kita memasak apa itu ditentukan oleh bahan masakan yang ada, dan itu disebut referensi berpikir pak. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Khalid gue bisa pastikan itu adalah hasil daripada referensinya pak. Orang itu nggak bisa berdiri di panggung debat dalam keadaan buta. Ya kalaupun dipaksakan itu namanya debat kusir pak. Iya kita bisa menganalisis konteks apa yang sedang dibahas. Iya kita bisa menganalisis orang-orang yang sedang bicara. Tapi ujung dari itu semua pak, apa yang kita ucapkan adalah muncul daripada hasil referensi-referensi yang sudah kita buat sebelumnya pak. Pertanyaannya dari mana kita mendapatkan referensi itu? Ada banyak pak. Ada banyak sumber informasi yang bisa kita dapatkan untuk kita jadikan referensi berpikir dan memperkuat argumentasi kita. Ya salah satunya apa yang dilakukan oleh Pak Khalid, membaca buku. Saya sempat baca buku namanya, judulnya itu buku itu Logika Penjajah. Salah satu di dalam buku Logika Penjajah itu persis apa yang dikatakan si penelpon tadi ke saya, "Hei Khalid, kamu orang Serang, orang Pontang, nggak boleh ngurusin Tangerang." Atau seperti kalian saat nonton video ini, itu adalah bagian dari cara mendapatkan referensi pak. Dan itu nggak salah. Di dalam buku Increase Your Financial IQ, Robert Kiyosaki pernah bilang, sebelum kita berinvestasi pada barang atau apapun itu, berinvestasilah pada informasi. Apa yang dilakukan oleh Pak Khalid dalam debat itu tidak terlepas dari kemampuan menganalisis lawan bicara pak. Kemana arah argumentasi itu? Dari mana latar belakang argumentasi itu dibentuk? Makanya Pak Khalid berkali-kali bilang gini. Ini larinya kemana? Enggak, ntar dulu saya mau bicara, ini waktu saya. Ini Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Ini tidak bisa. Maksudnya ketika berpikir itu biar terminalnya ketahuan, biar saya nyambung. Iya, Anda kan tadi. Mengapa itu penting? Karena gini pak. Tujuan dari persuasi adalah mempengaruhi orang dengan argumentasi kita, baik dengan cara mengajak ataupun membujuk. Tapi persuasi tidak sederhana itu pak. Kita harus tahu motif orang yang sedang kita bujuk, agar dia tahu apa yang kita maksud. Sehingga semua argumentasi kita itu dapat diterima pak. Bukan hanya membuat orang terkesima ataupun benci dengan argumentasi kita. Tujuan kita adalah membuat orang itu mengiyakan apa yang kita maksud, walaupun dia enggan mengakuinya. Tapi menurut gue ada satu orang yang susah untuk kita menangkan perdebatannya pak, yaitu orang bodoh yang gak sadar kalau dianya bodoh. Imam Syafi'i itu pernah berkata pak, ketika aku berdebat dengan orang yang berintelektual, aku selalu menang. Tapi anehnya, ketika aku berdebat dengan orang bodoh, aku selalu kalah.
So, jadi kalau menurut gue, kita lebih layak memikirkan cara kita berpikir. Informasi apa yang bisa kita jadikan referensi. Momentum berpikir apa yang kita ambil, ketimbang fokus pada siapa yang nantinya kita ajak bicara. Gue Ayas, sampai berjumpa di bahasan penting selanjutnya. Assalamualaikum.